Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Bribda Cetrina akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita masuk pada berita utama. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, didampingi pejabat utama menghadiri syukuran Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB yang ke-70 tahun 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston Jayapura, Rabu 19 Oktober 2022. Ketua Panitia HKGB ke-70 Nyonya Yuhana Gustaf Urbinas pada sambutannya mengatakan, di usia Bayangkari yang ke-70 tahun, semoga dapat menjadi pribadi unggulan dan terhindar dari perilaku yang dapat mencoreng nama baik organisasi. Sebelumnya, Bayangkari daerah Papua telah menggelar banyak kegiatan, diantaranya bakti donor darah, bakti sosial kepada kelompok masyarakat, bantuan tunai dan sembako, serta anjang sana ke keluarga anggota Polri yang sedang sakit. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kasih karunia-Nya dan juga kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa suatu halangan apapun. Hadirin yang saya hormati, kami atas panitia mengucapkan dirgahayu kepada Bayangkari yang pada saat ini berusia ke-70 tahun. Semoga Bayangkari akan menjadi pribadi unggulan dan terhindar dari perilaku yang dapat mencoreng nama baik organisasi. Bertingkah laku dan bersikap baik dalam bermasyarakat dan bermedia sosial, peka dengan keadaan di sekeliling kita dan fokus melaksanakan giat sosial, ubah gaya hidup lebih sederhana dan bergandengan tangan membantu Polri untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat. Harapan kami Bayangkari dan seluruh keluarga besar Polri selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan, serta tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tema peringatan HKGB ke-70 tahun 2022, yaitu Bayangkari berperan aktif dalam pemulihan ekonomi, mewujudkan keluarga tangguh Indonesia tumbuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya, hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun 2022 dengan tema Bayangkari berperan aktif dalam pemulihan ekonomi, mewujudkan keluarga tangguh Indonesia tumbuh. Sejak ditetapkan sebagai wadah tunggal organisasi Persatuan Istri Anggota Polri pada tanggal 19 Oktober 1952, Bayangkari telah memberikan dukungan dan motivasi kepada para suami untuk senantiasa bekerja dengan penuh keikhlasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bayangkari sebagai organisasi yang berisikan istri anggota Polri tentunya harus selalu siap mendukung dan membantu serta mensupport anggota Polri. Di tempat yang sama, Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat menyampaikan, sejak ditetapkannya sebagai wadah tunggal organisasi Persatuan Istri Anggota Polri pada tanggal 19 Oktober 1952, Bayangkari telah memberikan dukungan dan motivasi kepada para suami untuk senantiasa bekerja dengan penuh keikhlasan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Brigjen Ramdhani juga menekankan agar Bayangkari selalu menampilkan kesederhanaan, kebersahajaan, serta tetap peka dan peduli kepada lingkungan sekitar dan menjauhi gaya hidup hedonisme. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dan penyaluran bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan penyaluran bantuan pendidikan prestasi serta pemotongan tumpeng. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, memimpin pelaksanaan Fakta Integritas dan Pengambilan Sumpah dilanjutkan rekrutmen awal penerimaan Bintara Rekrutmen Proaktif Polri tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rastra Polda Papua Senin 17 Oktober yang dihadiri oleh Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare dan Karoesdem Polda Papua Kombes Pol Iwayan Gede Ardana serta pejabat utama Polda Papua serta peserta seleksi. Kegiatan diawali dengan pembacaan fakta integritas, pengambilan sumpah, dan penandatanganan berita acara seleksi rekrutmen proaktif Bintara Polri tahun 2023.
dipimpin oleh Wakapolda Papua dan diikuti oleh perwakilan dari panitia dan peserta seleksi rekrutmen proaktif Bintara Polri. Karoesdem Polda Papua, Kombes Pol Iwayan Gede Ardana dalam kesempatannya mengatakan, Polri telah berupaya mencari bibit unggul di masing-masing Polda yang kemudian dipilih untuk bisa menjadi anggota Polri di luar rekrutmen yang telah dilaksanakan baik Tamtama, Bintara maupun Akpol. Dalam tes tersebut ada 3 kategori rekrutmen proaktif penerimaan Bintara Polri tahun 2023, diantaranya talent scouting, affirmative action, dan penghargaan yang terdiri dari rekan-rekan di pulau terluar dan wilayah terpencil yang ada di Papua. Untuk peserta yang mengikuti seleksi di Polda Papua sebanyak 87 orang dan jumlah peserta yang akan diterima seluruh Indonesia sebanyak 1.300 orang yang terdiri dari 1.100 pria dan 200 wanita. Kami menjelaskan di sini skema rekrutmen proaktif seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Kapolda dan rekan-rekan sekalian, bahwa ada 3 sumber daripada Bintara proaktif ini, yaitu dari affirmative action, kemudian penghargaan, dan yang ketiga adalah talent scouting. Penandatanganan fakta integritas ini bukanlah sekedar acara seremonial belaka, namun merupakan suatu momentum guna mengaktualisasikan harapan pimpinan Polri, khususnya Polda Papua, dalam mewujudkan proses seleksi yang unggul dan kompetitif yang akan bermuara pada peningkatan profesionalitas kinerja Polri, khususnya Polda Papua. Sementara itu, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdhani Hidayat dalam sambutannya menyampaikan, penandatanganan fakta integritas bukanlah sekedar acara seremonial belaka, namun merupakan suatu momentum guna mengaktualisasikan harapan pimpinan Polri, khususnya Polda Papua, dalam mewujudkan proses seleksi yang unggul dan kompetitif yang akan bermuara pada peningkatan profesionalitas kinerja Polri, khususnya Polda Papua. Kepolisian daerah Papua menggelar tes urin secara acak kepada pejabat utama, perwira menengah, Bintara, dan ASN guna memastikan seluruh personil bebas narkoba. Pemeriksaan ini bekerja sama dengan Bidokes Polda Papua dan Propam Polda Papua yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdhani Hidayat di Aula Rastra Samara Polda Papua, Senin 17 Oktober 2022. Kabid Dokes Polda Papua, Kombes Polisi Dr. Naryana mengatakan, pemeriksaan urin yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di internal Polri dan ASN Polri di Polda Papua. Selain itu juga untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan personil Polri, baik itu pelanggaran disiplin, kode etik, profesi Polri maupun pidana. Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 93 personil Polda Papua, hasilnya semua dinyatakan negatif narkoba. Pagi hari ini kami mendapatkan perintah langsung dari Bapak Kapolda melakukan deteksi dini narkoba para personil Polda Papua, terutama para pejabat utama, kemudian Pamen dan rekan-rekan yang kita curigai mereka memakai narkoba. Kegiatan ini bersifat insidentil, jadi akan kita lakukan dengan momen-momen tertentu dan tidak akan kita beritahu kepada anggota. Kemudian kita hadirkan tim ini, ada 3 tim, setiap tim ada 3 orang, kemudian ada seorang dokter dan analis yang untuk melakukan pemeriksaan. Sampai saat ini harapan kita dengan kita lakukan sidak deteksi dini narkoba, anggota personil Polri sadar bahwa hal ini adalah tidak perlu untuk dipakai atau dikonsumsi. Pasti efeknya akan berakibat jelek. Kombes Naryana menambahkan pelaksanaan pemeriksaan urin ini sebagai bentuk atensi dari Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar ada perubahan pada internal Polri. Operasi lalu lintas yang digelar Kepolisian Daerah Polda Papua dengan sandi Zebra Kartens 2022 resmi berakhir. Selama 14 hari pelaksanaan yang dimulai pada 3 Oktober 2022 lalu, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua dan Polres jajaran mencatat terjadi peningkatan jumlah pelanggaran, baik roda 2 maupun roda 4. Untuk pelanggaran yang ditemukan terekam elektronik traffic law statis dan mobile di tahun 2021 sebanyak 151 dan di tahun 2022 sebanyak 1.538, naik 1.387 pelanggar. Selain pelanggaran selama operasi Zebra Kartens, jumlah kecelakaan lalu lintas di tahun 2022 juga mengalami peningkatan,
Di tahun 2021 jumlah kejadian sebanyak 29 kasus, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 40 kasus, naik 11 kasus atau 38%. Kombes Kamal berharap operasi Zebra Kartens tahun 2020 yang digelar terpusat itu dapat menimbulkan kesadaran lalu lintas bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan. Diharapkan ada kesadaran masyarakat sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di kota Jayapura dan secara umum di Provinsi Papua. Operasi ini dalam rangka untuk menertibkan warga masyarakat dalam pengguna jalan agar pengguna jalan merasa aman dan nyaman, baik roda 2 maupun roda 4. Maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat pengguna jalan agar selalu mentaati aturan lalu lintas. Kecelakaan diawali dengan pelanggaran, itu yang menjadi esensi bagi kita. Maka dari itu jangan sekali-kali pada seluruh warga masyarakat melakukan pelanggaran. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cenderawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Caterina pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.